Selamat hari Minggu. Kita mau memulai sekolah Minggu hari ini. Kita mau membawakan satu buah pujian. Anak-anak, langsung berdiri yuk. Tuhan sudah paling kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ayo anak-anak semangat ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu ya anak-anak. Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang berani untuk pimpin doa hari ini? Ya, siapa? Coba lihat Ibu ya. Siapa nih? Oh, Elmo. Elmo mau bantu Ibu Ita pimpin doa hari ini? Wah. Oke. Hari ini doanya dipimpin sama Elmo ya. Yuk anak-anak, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong pimpin sekolah minggu hari ini. Dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih ya Elmo sudah bantu Ibu Ita pimpin doa hari ini. Nah, anak-anak,
kalau seperti Elmo tadi yang sudah mau pimpin doa hari ini, perbuatan yang baik atau yang jahat? Ya betul, perbuatan yang baik. Tuhan Yesus pasti senang ya kalau anak-anak berbuat baik, karena Tuhan Yesus melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, Yes. apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, Yes. apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, Yes. apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, Yes. apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus senang ya kalau kita selalu berbuat baik. Tapi kadang-kadang mungkin anak-anak masih sering berbuat yang tidak baik ya. Ibu Ita juga masih sering berbuat tidak baik. Tapi kita mau belajar sama-sama untuk membuang semua yang tidak baik ya. Seperti sering marah-marah, tidak taat, sering menggerutu. Nah, kita mau membuang semua hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita agar Tuhan Yesus senang ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin
kami ketika kami memuji Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, Roh Kudus-Mu yang akan menolong, sehingga kami boleh mengerti isi firman Tuhan hari ini. Ajar kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Wah, anak-anak tadi udah memuji Tuhan ya. Sekarang siap mendengarkan cerita? Oke, kalau begitu seperti biasa ceritanya diambil dari Alkitab ya. Dan Ibu akan meneruskan cerita tentang Bapak Musa yang kemarin Kak Priska cerita. Bagaimana ya ceritanya? Nah, waktu itu bangsa Israel sudah bebas melewati Laut Teberau, ya, sudah selamat dari bangsa Mesir. Nah, tapi bangsa Israel ini sukacitanya cuma sebentar, terus hilang. Karena apa? Karena mereka tetap harus berjalan dan berjalan terus. Wah, berjalan di padang gurun, tidak ada pohon. Wah, gersang sekali, banyak debu. Nah, ketika mereka sudah berhari-hari berjalan, mereka haus. Haus sekali karena debunya banyak. Jadi mereka haus. Lalu mereka mengeluarkan tempat minum mereka. Nah, ini lalu dia membuka. Wah, habis. Airnya habis. Waduh, gimana ini? Padahal mereka sudah haus sekali. Wah, mereka mulai mengeluh. Langsung mulai menggerutu kepada Musa. Kami haus. Bagaimana ini? Sudah keluar dari Mesir masih susah. Sekarang kehausan. Mereka tidak bisa minum lagi. Tapi mereka terus berjalan. Akhirnya mereka menemukan sebuah mata air. Wih, itu air. Wah, mereka gembira sekali menghampiri mata air itu. Tapi mereka sedih lagi. Ya, kenapa mereka sedih? Karena air itu rasanya pahit. Mereka tidak bisa minum karena rasanya pahit. Mereka menggerutu lagi kepada Bapak Musa. Lalu Bapak Musa meminta kepada Tuhan, Tuhan, berilah air. Nah, orang bangsa Israel ini harusnya tidak menggerutu kepada Bapak Musa. Harusnya dia meminta kepada Allah, meminta air kepada Allah. Tapi mereka malah menggerutu. Dan akhirnya Bapak Musa berdoa, meminta kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Bapak Musa. Ambillah tongkat sebuah kayu dan lemparkan ke air itu. Bapak Musa ini seorang yang taat. Dia nurut. Lalu dia mencari kayu dan melemparkannya ke air itu. Apa yang terjadi anak-anak? Air itu sekarang rasanya manis. Wah, senang sekali. Mereka bisa minum dengan banyak. Yang tadinya kehausan, mereka bisa minum. Wah, minum banyak sekali ya. Dan tempat ini disebut Mara yang artinya pahit. Nah, sesudah mereka puas minum banyak, mereka harus berjalan lagi. Dan akhirnya mereka berjalan dan terus berjalan. Ya, dan Tuhan menuntun bangsa Israel ini. Sampailah di sebuah tempat yang nyaman.
yang enak sekali. Di situ banyak pohon-pohon. Mata airnya ada 12. Jadi mereka tidak kehausan, mereka tidak kelaparan karena banyak pohon dan banyak air. Mereka tinggal di situ beberapa hari. Sampai akhirnya mereka harus pergi lagi. Lalu orang-orang ini membereskan semua alat-alat mereka, tempat tidur, dan pokoknya semua yang milik mereka dibereskan lagi. Lalu berjalan lagi. Mengikuti apa? Mengikuti tiang awan. Ya, yang Tuhan tunjukkan. Jadi mereka mengikuti, berjalan dan terus berjalan mengikuti tiang awan. Ya. Lalu mereka sudah beberapa hari mereka berjalan. Tadi mereka kehausan. Tapi sekarang mereka kelaparan. Aduh, lapar. Ya. Mereka berjalan di mana tadi? Di padang gurun. Padang gurun itu tanah semua. Debunya banyak. Gersang. Mereka aduh lapar. Ya. Mereka kelaparan. Nah, lalu dia mengambil tempat bekal. Nah, ini. Ya, sudah habis. Tempat bekalnya habis. Ya, dia menggerutu lagi anak-anak. Mulai bersungut-sungut. Padahal harusnya apa? Dia meminta kepada Tuhan. Ya, Tuhan kita baik. Harusnya dia meminta kepada Tuhan, tetapi dia malah menggerutu. Dia malah ngomel. Daripada kelaparan, kita bisa mati di sini. Lebih baik kita mati di Mesir saja, gitu ya. Lalu Bapak Musa dan Bapak Harun ini berbicara. Karena Allah sudah berfirman kepada Bapak Musa. Lalu Bapak Musa ini berbicara kepada bangsa Israel ini. Pada waktu petang Allah akan menyediakan makanan. Dan pada waktu pagi Allah juga akan menyediakan makanan. Wah, bangsa Israel mulai senang. Dan benar anak-anak, ketika petang datang, sore datang, tiba-tiba burung puyuh, wah banyak sekali. Mereka bisa makan burung puyuh yang Tuhan berikan buat mereka. Ya, mereka bisa makan burung puyuh itu. Dan keesokan paginya ketika mereka bangun, mereka melihat apa? Di padang gurun itu kok ada putih-putih seperti salju yang mengeras. Apa ini ya? Lalu Bapak Musa berkata, itu adalah roti dari surga yang Tuhan berikan, sediakan untuk kalian makan. Lalu mereka mengambil yang putih itu, diambil. Wah, rasanya manis, enak. Dan mereka menamakan roti ini mana. Ya. Lalu mereka makan. Tapi Bapak Musa berkata lagi, ambillah sesuai untuk keperluan satu hari. Ya, lalu mereka mengambil untuk satu hari. Tetapi bangsa Israel ini tidak semuanya taat. Ada yang tidak taat. Mereka ngambil roti mana ini banyak sekali. Ya, sepertinya mereka takut kelaparan lagi. Mereka banyak. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Keesokan paginya yang mengambil banyak ini, mana ini menjadi bau busuk dan ada uletnya. Akhirnya dibuang. Itulah buat orang-orang yang tidak taat. Mereka serakah, mengambil banyak, akhirnya dibuang juga. Coba kalau mereka nurut ya, kalau untuk satu hari, mereka untuk satu hari aja ngambilnya. Ya, tidak akan busuk ya. Nah,
sampai beberapa hari, dan hari ke-6 Tuhan berfirman kepada Bapak Musa. Katanya mereka suruh mengambil roti mana ini untuk 2 hari. Ya, untuk hari ke-6 dan untuk hari ke-7. Karena apa? Di hari ke-7 mereka harus beristirahat. Dan mereka bisa memuji Tuhan. Karena harinya hari kudus, harinya Tuhan. Ya, nah, apa yang terjadi anak-anak? Mereka mengambil untuk 2 hari, ya, dan Tuhan akan menjaga supaya roti ini tidak busuk. Tapi ada juga yang tidak taat anak-anak. Mereka ngambilnya hanya untuk 1 hari. Ya, padahal disuruh untuk 2 hari, tapi mereka ngambilnya untuk 1 hari. Keesokan paginya mereka bangun, lalu mereka melihat di padang gurun itu tidak ada satu serpihan pun roti mana. Nah, itulah mereka tidak taat, mereka tidak dengar-dengaran. Disuruh mengambil untuk 2 hari, mereka mengambil untuk 1 hari. Ya, padahal Allah kita luar biasa. Dia sangat baik, ya. Dia sudah menyediakan makanan untuk mereka bisa makan. Tapi tetap ada yang tidak percaya, tidak dengar-dengaran, tidak taat. Begitupun dengan kita anak-anak, ya. Kita pun harus taat, harus percaya. Kita semua butuh makan supaya tubuh kita kuat. Kita juga perlu istirahat, ya. Terus kita juga harus memuji Tuhan di hari Sabat, harinya Tuhan. Ya, Tuhan kita luar biasa anak-anak. Sangat baik. Dia tahu kebutuhan kita. Apa ya kebutuhan kita? Makan, pakaian, rumah. Tuhan sediakan. Asalkan kita setiap hari harus percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, cerita Ibu sampai di sini. Dan cerita Ibu tadi diambil dari mana? Dari Alkitab. Di mana ya? Diambil dari Keluaran 15, ya. Ayat 22 sampai Keluaran 16 ayat 31. Nanti anak-anak boleh baca di rumah ya. Dan sekarang kita baca ayat hafalannya. Ibu punya ayat hafalannya hari ini ya. Diambil dari Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Ibu akan bacakan ya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada siang hari. Atau bulan pada waktu malam. Ya, sekali lagi ya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di tangan kananmu matahari tidak akan menyakiti pada siang hari atau bulan pada malam hari. Itu ayat hafalannya. Anak-anak nanti bisa juga belajar di rumah ya. Diambil dari Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Nah, sebelum selesai kita berdoa dulu. Yuk, semua lipat tangannya. Tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu baik kepada kami yang percaya. Engkau yang selalu menyediakan makanan untuk kami yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami Tuhan
untuk tetap percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau saja Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesai anak-anak, sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan ya. Bye-bye.